Makasih udah klik video ini. Di video kali ini, gua bakalan ngelanjutin pembahasan novel The Story of How a Beautiful Foreign Student Who Lives Next Door. Oh iya nih tuh versi LN-nya. Gak usah lama lagi, yuk gas ke videonya. Charlotte menatap Akito dengan senyum di wajahnya, ketika kunci pintu di ruangan sebelah Akito terbuka. Akito mengangguk dengan bingung, serta dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, karena kebingungannya dengan situasi yang sulit dipercaya oleh Akito. Melihat Akito yang bingung, Charlotte tertawa. Lalu dia mengatakan sebenarnya dia tinggal di sebelah ruangannya Akito. Sambil mengatakan itu Charlotte tersenyum lebar seolah-olah dia anak kecil yang senang atas keberhasilan leluconnya. Setelah Akito dan Charlotte berpisah, Akito mengganti pakaiannya. Kemudian Akito mengulas kembali apa yang baru saja dia pelajari hari ini. Setelah 3 jam mengulas pelajaran, tiba-tiba ponsel Akito berdering. Akito melihat layar ponselnya dan dia melihat yang menelponnya adalah Miyu Sensei. Akito pun menekan tombol angkat. Setelah panggilan terhubung, Miyu Sensei langsung bertanya pada Akito, apakah dia terkejut? Miyu Sensei mengatakan itu dengan nada yang gembira. Akito bertanya apa yang sebenarnya terjadi, serta apa maksudnya ini semua. Miyu Sensei mengatakan, dia tidak ada hubungannya dengan kepindahan Charlotte, serta menambahkan, ketika Miyu Sensei melihat alamat Charlotte, Miyu Sensei menyadari kalau dia tinggal di sebelah Akito. Mendengar itu Akito sedikit curiga. Dia berpikir mungkin Miyu Sensei mengambil andil dalam kejadian itu, karena perkembangannya terlalu nyaman untuk jadi kebetulan. Lalu Akito berkata, dia tidak tahu wajah seperti apa yang akan dia gunakan saat ke sekolah. Miyu Sensei berkata pada Akito untuk memasang wajah yang seperti biasanya. Miyu Sensei bertanya, apa yang Akito waspadai? Atau mungkin Akito sudah jatuh cinta pada Charlotte? Akito menyangkal. Akito mengatakan mana ada seperti itu. Mendengar penyangkalan itu, Miyu Sensei bergumam. Lalu dia memanggil Akito. Kemudian Miyu Sensei bertanya apakah Charlotte itu imut. Akito mengatakan ya. Charlotte terlihat imut. Miyu Sensei mengatakan sikapnya juga baik, ramah, serta jujur. Mendengar itu, Akito menyetujuinya, serta mengatakan jika gadis seperti Charlotte jarang akhir-akhir ini. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Miyu Sensei mengatakan diputuskan, dengan nada yang sedikit tinggi. Mendengar itu Akito sedikit terkejut. Dia bertanya sudah diputuskan apanya. Akito tanpa sadar mengangkat suaranya. Akito bertanya-tanya apa yang Miyu Sensei putuskan hanya dengan jawaban dari pertanyaan itu. Akito memang sudah memiliki perasaan untuk Charlotte, tetapi Akito yakin jika dia belum menunjukkan sikap kalau dia menyukai Charlotte. Tetapi ketika Akito memikirkannya kembali, dia merasa tidak yakin. Akito ingin percaya jika Miyu Sensei belum mengetahui perasaan sebenarnya Akito.
Miyu Sensei berkata, soalnya Akito tidak pernah menyebut seorang gadis imut sebelumnya. Akito mengatakan, itu karena dia sudah mengatakan kata pengantar secara umum. Miyu Sensei mengatakan pada Akito untuk menyerah saja, karena dari tadi sewaktu mereka berbicara tentang Charlotte, Akito selalu malu-malu. Itu tidak seperti Akito yang biasanya tenang melalui telepon, kini merasa malu. Mendengar itu Akito ingin menyangkal, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun untuk menyangkalnya. Akito berpikir jika dia berbohong, Miyu Sensei pasti akan mengetahuinya. Tetapi jika dia tetap diam itu akan buruk. Saat Akito memikirkan itu, tiba-tiba interkom berbunyi. Mengambil kesempatan itu, Akito berkata pada Miyu Sensei, kalau dia sepertinya kedatangan tamu. Lalu Akito mengatakan kalau mereka akan membicarakan hal itu lain kali. Mendengar itu, Miyu Sensei mengatakan pada Akito jangan lari. Tetapi Akito langsung mematikan sambungan teleponnya. Akito tahu Miyu Sensei hanya ingin menggodanya. Karena Akito berhubungan baik dengan Miyu Sensei, Akito berpikir mungkin Miyu Sensei akan memaafkannya karena sikap tidak hormatnya tadi. Akito menuju pintu depan sambil memikirkan itu. Lalu Akito membuka pintu. Di sana berdiri Emma yang memakai tudung bertelinga binatang. Emma tersenyum manis pada Akito. Lalu dia memanggil Akito dengan sebutan Oni-chan. Akito berjongkok, lalu dia bertanya ada apa pada Emma yang mengunjunginya tiba-tiba. Kemudian muncul Charlotte dari titik buta pintu sambil terlihat meminta maaf. Charlotte menggunakan pakaian kasual. Hati Akito berdegup kencang melihat penampilan Charlotte itu, yang terlihat tanpa pertahanan. Dengan cahaya bulan dengan latar belakang, Charlotte terlihat sangat cantik. Kecantikan itu membuat Akito sangat terpesona. Tetapi kemudian Emma menarik lengan baju Akito. Gegara itu Akito kembali ke kenyataan dan tersadar. Kemudian Akito melihat ke Emma lagi. Emma yang tadinya dengan suasana hati yang baik, kini dia menggembungkan pipinya. Melihat itu, Akito meminta maaf pada Emma, lalu bertanya ada apa. Kemudian pipi Emma langsung mengendur, dan dia membuka mulutnya, mengatakan kalau dia ingin bermain dengan Oni-chan. Emma mengatakan itu dengan senyum manis di wajahnya. Charlotte meminta maaf pada Akito. Dia mengatakan kalau Emma bersikeras dan tidak ingin mendengarkan. Charlotte menambahkan, karena dia tidak ingin Emma kabur lagi, jadi dia meminta tolong pada Akito untuk bermain dengan Emma. Mendengar itu, Akito mengatakan pada Charlotte boleh saja. Lalu Akito bertanya, dengan pakaian itu Charlotte dan Emma bukannya berniat ingin tidur. Charlotte mengatakan kalau dia mencoba untuk menidurkan Emma setelah mereka selesai mandi, tetapi Emma tiba-tiba merengek ingin bermain dengan Aoyagi. Mendengar itu Akito menyadari karena itulah pipi Charlotte agak merah. Melihat pipi Charlotte yang merah, Akito terpesona. Lalu Akito berkata begitu sambil melihat Emma lagi. Akito melihat Emma kembali cemberut, karena Akito mengobrol dengan Charlotte lagi. Tapi ketika mata Akito bertemu dengan matanya, dia kembali bahagia dan matanya bersinar. Melihat itu Akito berpikir mungkin Emma ingin mendapat perhatian dari Akito. Kemudian Akito berpikir dia tidak bisa membiarkan Emma merasa kesepian.
jadi Akito menyetujui untuk bermain dengan Emma. Tetapi karena malam semakin larut, serta Emma dan Charlotte baru selesai mandi, bermain di luar pasti akan membuat mereka kedinginan. Maka itu Akito menyarankan pada Charlotte untuk mereka pindah tempat, dan bertanya pada Charlotte sebaiknya mereka kemana. Mendengar itu Charlotte setuju, lalu dia mulai berpikir. Kemudian, tiba-tiba Emma mengatakan kalau dia ingin pergi ke kamar Akito. Emma menarik-narik pakaian Akito ketika dia mengatakan itu. Akito melihat wajah Charlotte untuk memastikan, Charlotte pun menganggukkan kepalanya. Lalu mereka bertiga pun pindah ke dalam kamar Akito sesuai dengan permintaan gadis muda yang paling berwenang untuk membuat keputusan. Saat Charlotte memasuki kamar Akito, dia membuat ekspresi yang gugup, tetapi Charlotte tetap mengawasi seluruh isi ruangan dengan penuh minat begitu dia masuk. Melihat itu Akito berkata pada Charlotte kalau dia malu jika Charlotte terus memandangi ruangannya dengan penuh minat begitu. Mendengar itu pipi Charlotte merah, lalu dia meminta maaf. Charlotte menggerak-gerakkan tubuhnya dengan gelisah, serta memainkan jari-jarinya untuk menghindari tatapan Akito. Kemudian entah kenapa Charlotte mulai melirik Akito dan memalingkan muka dengan tergesa-gesa ketika pandangan mereka bertemu. Melihat tingkah Charlotte itu, jantung Akito berdegup begitu cepat sampai dia berpikir kalau jantungnya akan meledak, karena Charlotte yang memiliki wajah yang begitu cantik ada di dalam kamarnya bertingkah begitu imut. Akito yang terpesona oleh tingkah Charlotte itu, tersadar ketika Emma memanggil Akito. Lalu dia menyuruh Akito untuk duduk di lantai. Akito mematuhi perintah Emma dengan tatapan bingung, lalu Akito duduk. Setelah Akito duduk, Emma meminta agar Akito menyingkirkan tangannya yang berada di atas kakinya. Akito tidak mengerti, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Emma. Kemudian Emma tiba-tiba duduk di atas pangkuan Akito. Melihat itu Akito serta Charlotte respon memanggil nama Emma secara bersamaan. Emma mengayunkan tubuhnya dengan gembira, lalu dia mendongak ke arah Akito dengan senyum manis di wajahnya. Charlotte mengatakan pada Emma, Emma tidak boleh melakukan itu, karena Akito terlihat kebingungan. Charlotte mengatakan itu sambil mengulurkan tangannya untuk menurunkan Emma dari pangkuan Akito. Namun Emma menolak, dia menepis tangan Charlotte. Sebaliknya Emma malah memeluk Akito seolah menunjukkan kalau dia tidak akan pernah pindah. Melihat itu, Charlotte berkata pada Emma untuk dia tidak merepotkan Akito. Emma menolak, lalu dia berkata kalau Charlotte jahat. Mendengar apa yang dikatakan Emma, Charlotte mengatakan kalau dia tidak jahat. Lalu Charlotte mengatakan kalau dia hanya tidak ingin merepotkan Akito. Emma mendongak pada Akito. Dia berkata Oni-chan tidak membencinya kan, dengan pipinya yang menggembung. Akito lalu mengalihkan pandangannya pada Charlotte. Dia melihat Charlotte menggerakkan mulutnya. Charlotte meminta Akito agar mengatakan tidak pada Emma. Melihat itu, Akito bertanya-tanya dia harus memihak pada siapa. Dia ingin memihak Emma, karena Akito ingin mengabulkan keegoisan Emma, serta memanjakannya, tetapi Charlotte tidak mengizinkannya. Akito berpikir dia tidak bisa memihak. Jika dia memilih salah satu dari mereka, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan.
Selagi Akito tenggelam dalam pikirannya, Emma memanggil Akito dengan mata yang berkaca-kaca. Melihat itu, Akito mengatakan kalau dia tidak membencinya, serta mengatakan kalau Emma boleh duduk dimanapun dia mau. Mendengar itu, ekspresi Emma menjadi cerah. Lalu Charlotte mengatakan kalau Akito adalah orang yang sangat baik. Mendengar itu Akito meminta maaf. Mendengar permintaan maaf Akito itu, Charlotte mengatakan kalau seharusnya dialah yang meminta maaf, karena adiknya telah merepotkan Akito. Charlotte kemudian membungkuk dalam-dalam di hadapan Akito. Melihat itu Akito mengatakan kalau dia tidak apa-apa, dan menambahkan kalau dia benar-benar tidak keberatan, dan berharap supaya Charlotte tidak terlalu mengkhawatirkannya. Charlotte berterima kasih, lalu dia bertanya pada Akito apakah dia boleh duduk juga. Mendengar itu Akito bertanya apakah Charlotte duduk di pangkuan Akito. Charlotte menyangkal, lalu dia mengatakan dia akan duduk di lantai. Karena alur percakapan tadi, Akito jadi salah paham, dan karena itu wajah mereka berdua memerah. Lalu Akito meminta maaf, dan berkata pada Charlotte kalau dia bisa duduk di mana saja yang dia mau. Mendengar itu Charlotte pun duduk menghadap ke arah Akito. Saat Akito sedang melihat Charlotte, Emma yang berada di pangkuan Akito menarik-narik pakaian Akito, sambil berkata dia ingin bermain. Emma mengatakan itu sambil menggembungkan pipinya. Akito meminta maaf karena membuat Emma menunggu, lalu dia bertanya mereka mau bermain apa. Emma mengatakan kalau dia ingin bermain dengan Oni-chan. Mendengar itu Akito agak bingung. Melihat kebingungan Akito, Charlotte kemudian mengatakan, maksud Emma selama dengan Akito, bermain apapun tidak jadi masalah. Mendengar itu, Akito kemudian bertanya pada Emma benarkah itu. Emma menjawab ya, sambil menganggukkan kepalanya dengan semangat. Kemudian Akito bertanya pada Charlotte kalau Emma biasa bermain apa. Charlotte mengatakan kalau Emma bermain berdasarkan moodnya. Charlotte menambahkan kalau Emma akhir-akhir ini sering bermain domino. Mendengar kata domino, mata Emma berbinar-binar. Melihat itu, Akito berpikir Emma mungkin ingin bermain domino, tetapi Akito ingat kalau dia tidak memiliki domino. Kemudian Akito mengatakan itu pada Charlotte. Charlotte mengatakan agar Akito tidak perlu khawatir, karena dia akan segera mengambil domino yang berada di kamarnya. Lalu Charlotte kemudian bangun dari tempat duduknya untuk pergi mengambil domino di kamarnya. Melihat itu, Akito berkata kalau Charlotte adalah orang yang baik. Mendengar itu Emma menyetujuinya, dan mengatakan kalau Loti sangat baik. Akito bertanya pada Emma, apakah Emma menyukai Charlotte? Emma mengatakan ya, serta menambahkan kalau dia sangat menyukai Loti. Beberapa menit kemudian ketika Akito dan Emma mengobrol, Charlotte pun kembali dan meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Akito mencoba untuk menurunkan Emma, tetapi Emma malah menatap Akito sambil menggembungkan pipinya. Melihat itu Akito bertanya kalau mereka akan bermain domino kan. Ketika Akito mengatakan itu pada Emma, Emma malah berkata gendong, sambil membuka kedua tangannya.